Assalamualaikum, selamat siang. Sini kita berada di masjid menuju ke arah Sionggang. Nah, di sini kita mau melaksanakan sholat zuhur dulu. Hari ini pembahasan kita yang kita buat adalah banyaknya amalan orang kafir yang kita kerjakan, sementara kita sendiri berbusana seperti berbusana muslim. Tapi tanpa kita sadari, perbuatan kita itu adalah ajaran daripada orang-orang di luar agama Islam. Ya, jadi kita mau melaksanakan sholat zuhur dulu, insyaallah. Nanti kita akan sambung kembali membicarakan topik kita, jangan menjadi Islam yang munafik ataupun Islam yang fasik. Jadi apa itu Islam munafik, apa itu Islam fasik? Banyak hal seperti itu. Topengnya Islam, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwasanya dia itu Islam. Insyaallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini kita berinfak. Sekaligus kita melaksanakan sholat zuhur ya. Kita membuat seperti ini untuk memotivasi, menginspirasi supaya bisa memilahkan mana itu Islam yang sebenarnya, mana itu Islam munafik, mana itu Islam fasik. Islam munafik dengan Islam fasik nanti kita bahas setelah kita melaksanakan sholat zuhur dulu. Insyaallah, kalau masih penasaran tunggu aja saya selesai, nanti kita akan sambung pembicaraan masalah Islam fasik dengan Islam munafik. Insyaallah. Assalamualaikum. Kita sambung kembali. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu zuhur. Ya, kita berada di musola yang ada di Sionggang. Nah, jadi di sini kita memberikan wawasan ataupun pencerahan tentang masalah apa sebenarnya Islam, dan Islam itu kebanyakan Islam yang subhat. Islam adalah artinya selamat. Nah, banyak orang yang protes tentang bagaimana kelakuan daripada orang Israel dengan Palestina yang diperangi dengan daripada Palestina memperebutkan perbatasan. Tapi ini disangkut pautkan ataupun dilibatkan dengan perangnya agama. Kenapa? Karena mereka rata-rata berambisi itu adalah tempat sejarah bagi orang Israel. Nah, yang kita bicarakan adalah umat Islam kalau dia sudah
dihina ataupun dia diserang dengan sesuatu yang ingin menghancurkan umat Islam, maka umat Islam itu marah. Tapi tanpa disadari, karena kekuatan Islam itu ada pada suatu keyakinan, maka mereka menghancurkan kita dengan kebudayaan. Apa itu kebudayaannya? Ya seperti alat-alat musik. Sebenarnya dasar ketemunya alat musik ini itu biasanya digunakan bagi orang-orang di luar agama Islam, karena mereka melakukan ibadah itu melalui dengan nyanyian. Nah, penyakit orang kita ini sifatnya adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam arti kata apa yang dibuat orang, kalau kira-kira itu agak wah ataupun lagi booming ataupun lagi viral, mereka ikut. Tanpa disadari itu adalah merusak daripada suatu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih posisi di pinggiran masjid ya. Insyaallah kita hanya memberikan suatu pencerahan untuk pemahaman. Nah, yang kedua, banyaknya orang-orang kita terutama wanita yang berjoget ria memakai busana muslim dengan memakai jilbab, memakai pakaian serba ketat. Yang lebih sakitnya lagi, dia menyebutkan kalimat salawat tadi dengan berjoget-joget. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah namanya Islam fasik. Islam fasik adalah tahu itu salah, dia kerjakan, asalkan menguntungkan ataupun menyenangkan daripada diri dia sendiri. Nah, jadi untuk memberikan pengertian kepada kita selaku umat Islam, coba sama-sama kita merenung. Islam apakah kita ini? Apakah Islam KTP? Islam KTP adalah Islam yang karena orang tua ataupun nenek moyang kita itu beragama Islam, maka dia ikut di dalam KTP. Islam munafik adalah di depannya dia berbusana muslim, tapi hatinya tidak menuju kepada Islam. Dia munafik, pura-pura baik, padahal dia itu adalah penipu. Ataupun dia menjual atas nama dasar agama dengan tujuan keperluan pribadi. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang menghujat saya bahwasanya saya itu adalah orang yang munafik, orang yang menentang. Sebenarnya bukan. Kejanggalan itu sudah nampak di depan mata. Cuman kita yang menutup mata dan pintu hati, sehingga kita tidak mengakui daripada suatu kesalahan kita. Itulah kelemahan kita. Banyak amalan-amalan yang dibuat adalah amalan-amalan orang Israel. Tapi ngaku kita ngucap 2 kalimat syahadat. Masjid sampai saat ini bukan ada penghuninya. Yang tahu sering didatangi orang adalah perwiritan. Kenapa? Karena di situ ada pahala kontan. Setiap udah membaca wirid ada makanannya. Maka hampir rata-rata orang tuh karena untuk makanan, makanya mereka berbuat seperti itu. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada salah satu daripada orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang munafik. Jadi kelemahan kita adalah kita dihancurkan dengan kebudayaan, kita dihancurkan dengan ekonomi,
sehingga kita lebih mencintai daripada dunia, daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan daripada rasa perasaan kita, namun niat tidak ada menggurui kepada ustadz, ulama, mubaligh, baligh. Semuanya tujuannya hanya memberikan suatu inspirasi, membuka wawasan. Karena di depan ini kita sudah memasuki daripada 25 Desember. 25 Desember adalah hari besarnya umat Nasrani. Mereka yang berhari raya, biasanya kita yang pada teler. Ya. Jadi untuk menghindari daripada Islam KTP, Islam yang katanya tapi hatinya sebenarnya tidak Islam. Jangan sampai kita tergolong orang yang fasik ataupun orang yang munafik. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada yang lain. Niat tidak ada untuk menggurui. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa berikan komentar-komentar yang baik dengan tidak menyudutkan seseorang. Jadi kita ingat, biasanya orang tuh menghancurkan umat Islam dengan kebudayaan dan ekonomi. Jadi kayakan dirimu, kerjakan amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada baginda Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada, melalui daripada ulama yang sekarang masih tetap disampaikan. Jadi kepada para ulama-ulama, tetap dakwahkan agama Islam sampai akhir hayat, sampai akhir kiamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.